Suatu pagi yang tenang, udara masih sejuk diselimuti embun. Pandangannya tertumbuk pada sesosok nenek bungkuk yang berjalan perlahan. Hati Bapak Aing tergerak. Beliau segera menghampiri nenek tersebut dan menyapa dengan ramah. Nenek itu menoleh, tersenyum tipis. Suaranya terdengar serak dan sangat pelan. "Waalaikumsalam, Nak. Ini mau beli ubi. Belum makan dari kemarin." Betapa pilu mendengar seorang nenek berusia seabad belum menyentuh makanan. "Ada beras di rumah, Nek?" tanya Bapak Aing, mencoba mencari tahu lebih banyak. Nenek itu menggeleng pelan. "Nggak ada kasep, cuma ini yang nenek punya." Sambil menunjuk uang 5.000 yang digenggamnya. Raut wajah Bapak Aing berubah muram. Uang sekecil itu hanya cukup untuk mengganjal perut sesaat. Jauh dari kata cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Langkah nenek itu kembali berlanjut, gemetar, namun ia tetap bersikeras berjalan sendiri. Tak tega melihatnya, Bapak Aing memutuskan untuk mengantar. Perjalanan yang mereka tempuh ternyata cukup jauh, lebih dari 1/2 kilometer. Setiap langkah nenek terasa begitu berat. Pikirannya melayang, membayangkan betapa sulitnya hidup nenek ini. Dan ketika akhirnya mereka tiba di tujuan, pemandangan di hadapan Bapak Aing membuat air matanya nyaris jatuh. Rumah nenek hanyalah gubuk kecil yang reot, hampir tidak layak disebut tempat tinggal. Yang lebih menyakitkan, gubuk itu menempel persis di tembok rumah anaknya sendiri. Seolah-olah, keberadaan nenek hanyalah tempelan, tidak pernah dianggap ada oleh darah dagingnya sendiri. Kesedihan dan kemarahan bercampur aduk di benak Bapak Aing. Nenek menjelaskan bahwa setiap hari ia hanya menjadi buruh pemelihara ayam milik orang lain. Upahnya bahkan tidak cukup untuk membeli sekilo beras. Mendengar itu, hati Bapak Aing hancur. Tanpa banyak bicara, Bapak Aing segera pamit. Tidak lama kemudian, beliau kembali lagi ke gubuk nenek, membawa begitu banyak barang. Ada beras, ubi, berbagai makanan siap saji, dan sejumlah uang tunai. "Ini buat kebutuhan sehari-hari. Sekarang nenek bisa beli ayam sendiri, gak perlu ngurusin punya orang lagi." Melihat semua kebaikan itu, nenek menangis terisak. Air mata yang tumpah ruah, bukan karena kesedihan, melainkan karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Setelah sekian lama merasa sendiri dan terabaikan, uluran tangan Bapak Aing terasa seperti oase di tengah gurun. Melihat nenek menangis, Bapak Aing pun tak kuasa menahan haru. Beliau kemudian bersimpuh di pangkuan nenek, memeluknya erat. Di sana, Bapak Aing menitipkan cinta yang tak sempat diberikan oleh darah daging nenek sendiri. Sebuah kasih sayang tulus yang melampaui ikatan keluarga, murni dari hati yang penuh empati. Jangan jauhkan malaikat. Amin. Panjangkan umur Raja Kasep, kawet jodoh dan rumah tangga. Amin. Amin.